Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok 3. Kita mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Bandung. Untuk melaksanakan tugas 3 sekarang dari mata kuliah Public Speaking, kita akan membawakan materi presentasi mengenai kesehatan mental dan produktivitas di lingkungan kerja. Untuk anggotanya, saya akan perkenalkan dari diri saya sendiri. Perkenalkan, saya Neng Supinur Padilla. Saya Fiani Syahrani Lasya. Saya Suryani. Saya Arum Fujianti. Kemudian untuk materi selanjutnya akan kita jelaskan. Untuk itu, tunggu selanjutnya. Untuk materi pertama, kita akan menjelaskan di bagian What is mental health? Atau apakah itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan seseorang baik dari segi emosional atau psikologis dan juga sosial dari individu tersebut. Dan hal itu dapat memungkinkan individu dapat mengatasi tekanan dari kehidupannya atau pekerjaan atau kegiatan produktifnya. Serta hal itu juga dapat berkontribusi dalam masyarakat juga. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mengapa kesehatan mental sangat penting di dunia kerja. Kesehatan mental di dunia kerja sangatlah penting karena berperan langsung dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, harmonis, dan juga berkelanjutan. Ketika seorang karyawan memiliki kesehatan mental yang baik, mereka mampu bekerja dengan fokus, termotivasi, dan kreatif sehingga menghasilkan kinerja yang akan lebih optimal. Namun, jika sebaliknya, karyawan akan merasa stres, kecemasan, dan juga tekanan yang tidak terkelola dapat menyebabkan burnout, penurunan produktivitas, hingga absensi yang sangat tinggi. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada tim dan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan yang peduli terhadap kesehatan mental karyawannya cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi dan juga turnover yang lebih rendah. Hal ini karena karyawan merasa dihargai dan juga didukung oleh perusahaan. Lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental yang sehat akan menciptakan budaya yang inklusif dan juga ramah. Selain itu, perusahaan yang peduli terhadap kesehatan mental karyawannya cenderung memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi dan turnover yang lebih rendah. Hal ini karena karyawan merasa lebih dihargai oleh perusahaan dan juga lebih didukung. Lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental juga menciptakan budaya yang lebih inklusif dan juga ramah, di mana karyawan akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi secara terbuka mengenai masalah yang mereka hadapi tanpa takut stigma atau diskriminasi. Dengan demikian, menjaga kesehatan mental di tempat kerja tidak hanya meningkatkan kesejahteraan psikologis karyawan, tetapi juga akan memperkuat keberhasilan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyediakan dukungan secara psikologis, melatih manajer dalam mengenali tanda-tanda stres, serta menciptakan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan juga kesejahteraan karyawan agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan juga produktif. Ya, pentingnya dukungan dari tempat kerja. Dukungan dari tempat kerja untuk kesehatan mental karyawan dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk membantu karyawan mengelola stres dalam masalah psikologis. Salah satu bentuk dukungan yang banyak diterapkan adalah Employee Assistance Program atau EAP, yaitu layanan konseling profesional yang disediakan perusahaan secara rahasia dan mudah diakses oleh karyawan. Baik secara tatap muka maupun secara virtual, program ini dapat membantu karyawan dalam menghadapi masalah pribadi atau pekerjaan mereka. Selain itu, perusahaan juga menyediakan pelatihan manajemen stres, mindfulness, dan teknis relaksasi untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan juga untuk psikologis karyawan. Kebijakan fleksibilitas kerja, seperti jam kerja yang dapat disesuaikan, dan opsi kerja jarak jauh, juga diterapkan untuk membantu karyawan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan juga profesional. Lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental
dibangun dengan menciptakan budaya terbuka yang bebas stigma, mendorong komunikasi yang jujur, serta dukungan dari pimpinan dan juga rekan kerja. Beberapa perusahaan bahkan membiayai konseling tidak hanya untuk karyawan, tetapi juga untuk keluarga inti mereka untuk menjamin kerahasiaan dan juga kenyamanan dalam mendapatkan bantuan. Nah, dalam program-program ini terbukti menurunkan risiko burnout, meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan juga kepuasan kerja karyawan. Dukungan mental yang kuat juga memperkuat loyalitas karyawan dan membantu perusahaan untuk mempertahankan talenta terbaik serta membangun citra positif tempat kerja yang peduli terhadap kesejahteraan karyawannya. Pemirsa, untuk materi selanjutnya kita akan menyimak pada hubungan kesehatan mental dan juga produktivitas. Di poin pertama adalah menjelaskan kondisi kesehatan mental yang baik dapat meningkatkan produktivitas kinerja seseorang. Berbanding terbalik dengan kondisi kesehatan mentalnya yang mungkin memburuk, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan juga kinerja di produktivitas lingkungan kerjanya. Kemudian di poin kedua ada di mengelola stres dengan benar, dan hal tersebut menjadi poin penting karena apabila kita kurang dalam mengelola dari stres kita, hal tersebut dapat memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan produktivitas kita di tempat kerja. Di poin ketiga pun menjelaskan bahwa karyawan dengan pikiran yang lebih sehat, lebih cenderung berpikir kreatif dan juga inovatif. Nah, untuk itu, dengan berbanding terbalik dengan karyawan yang memiliki kesehatan mental yang sedang terganggu, hal tersebut bakal menyebabkan penurunan kreativitas dan juga inovasi. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan produktivitas dan juga kesehatan mental ini memiliki keuntungan seperti berikut. Seperti fokus dan konsentrasi meningkat, juga di motivasi dan energi, serta yang ketiga ada di kemampuan untuk mengelola stres yang baik, dan keempat adalah meningkatkan kolaborasi dan juga hubungan sosial di antara satu sama lain. Hal tersebut menyebabkan kondisi mental yang baik itu dapat membuat kita semakin semangat dan juga semakin kreatif, inovatif, dan juga kita dapat menjalani kehidupan kinerja di tempat kerja dengan lebih baik. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor yang membuat masalah kesehatan mental dalam lingkungan kerja. Berikut beberapa poinnya. Pertama, ada beban kerja yang berlebihan atau work overload. Karyawan yang diberikan beban berlebihan dalam waktu singkat akan menyebabkan stres kronis. Contohnya, atasan yang terlalu banyak memberikan proyek pada karyawan atau pekerjanya dalam waktu singkat tanpa dukungan tim ataupun atasan, hal itu akan membuat karyawan merasa tertekan dan stres kronis. Poin kedua, kurangnya dukungan dari atasan dan rekan kerja. Lingkungan pekerjaan yang tidak produktif dapat membuat karyawan atau pekerja merasa terisolasi dan tidak dihargai. Contohnya, karyawan yang tidak pernah diajak bekerja sama atau tidak pernah diajak untuk berdiskusi dalam menyelesaikan kesulitannya, hal itu dapat membuat karyawan merasa terisolasi dan terbebani. Poin ketiga, kurangnya keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Contohnya adalah atasan yang terus-menerus mengganggu jam istirahat atau jam di luar pekerjaan para karyawan dan pekerjanya. Jika dilakukan secara terus-menerus, akan menyebabkan burnout pada karyawan atau pekerja tersebut. Contohnya, ketika hari libur, karyawan terus dikirimi proyek atau tugas dari atasan. Atau karyawan yang sudah seharusnya pulang dari perusahaan, tetapi dipaksa lembur dengan jam kerja yang tidak teratur. Poin keempat, budaya kerja yang toksik. Adanya diskriminasi, penghinaan, bullying, pelecehan, olok-olokan pada lingkungan kerja akan membuat pekerja merasa tidak aman dan tidak nyaman. Lalu poin terakhir, ketidakamanan pekerjaan. Pada status pekerjaan dapat menimbulkan rasa kecemasan terhadap karyawan atau pekerja tersebut. Contohnya,
Pekerja yang sudah melakukan banyak proyek, yang sudah membantu perusahaan jauh lebih maju, tetapi dia tidak memiliki status pasti pada perusahaan itu. Maka hal itu akan menyebabkan kecemasan, dan dari kecemasan tersebut dapat menyebabkan stres yang kronis. Selain itu, berikut beberapa daftar grafik dari tahun 2021 hingga 2024. Dari tahun ke tahun terus meningkat angka kesetresan pada karyawan atau pekerja. Hal tersebut dilansir dari sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Budaya kerja yang sehat adalah fondasi utama bagi kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi. Untuk itu, kita harus membangun budaya kerja yang sehat. Dengan caranya yaitu yang pertama, komunikasi yang terbuka dan transparan. Komunikasi yang terbuka adalah kunci budaya kerja yang sehat, di mana karyawan akan merasa nyaman untuk berbagi ide, kekhawatiran, dan dapat saling memberi masukan tanpa rasa takut. Hal ini akan membuat masalah dapat diatasi dengan cepat, keputusan dapat dibuat dengan lebih baik, dan juga kepercayaan antara karyawannya dan manajemen dapat diperkuat. Lalu selanjutnya, rasa saling menghormati dan menghargai. Ketika ada rasa saling menghormati dan menghargai di antara anggota tim, kolaborasi menjadi lebih produktif dan hubungan kerja lebih harmonis. Tentunya ini juga menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa saling dihargai dan didukung untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, ada kolaborasi dan teamwork yang kuat. Kolaborasi yang kuat memungkinkan anggota tim untuk saling melengkapi, saling berbagi ide, dan juga saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan atmosfer kerja yang positif dan membangun hubungan yang kuat di antara karyawan. Lalu yang keempat ada kepemimpinan yang inspiratif dan visioner. Kepemimpinan yang inspiratif dan visioner memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Dengan menyediakan arahan yang jelas dan menjadi teladan bagi nilai-nilai perusahaan, pemimpin yang baik dapat menginspirasi timnya untuk mencapai potensi terbaik mereka. Lalu yang kelima, ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan menyediakan kesempatan belajar dan berkembang, ini akan memungkinkan karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan individu, tetapi juga membantu perusahaan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Lalu, yang terakhir ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, atau sering kita sebut dengan work-life balance. Dengan mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dapat membantu mencegah kelelahan yang berlebihan, serta hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawannya secara keseluruhan. Hal ini juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan dan membantu meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Singkatnya, kesehatan mental memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Dan juga kesejahteraan mental ini dapat memungkinkan karyawan menjadi lebih fokus, termotivasi, dan juga mampu untuk berkontribusi secara maksimal terhadap kegiatan di perusahaan. Masalah kesehatan mental seperti cemas, stres, dapat menurunkan ketidakhadiran, menurunkan kinerja pada perusahaan, dan menurunkan tingkat kolaborasi dengan tim atau rekan kerja. Perusahaan harus memberikan dukungan yang memadai, termasuk program kesehatan mental dan lingkungan kerja yang sehat. Baik pemirsa, sekian materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga menjadi cerminan untuk kita tetap aware tentang kesehatan mental kita, entah itu di produktivitas kinerja kita di perusahaan ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Kami dari kelompok 3 pamit, sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.